Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang proses dan program dari manajemen pemasaran. Jadi nanti ada beberapa hal proses yang akan dilakukan di dalam melakukan manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang manajer itu membuat beberapa program atau perencanaan yang akan dilakukan di dalam mengelola pemasaran pada sebuah organisasi atau perusahaannya. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, di dalam proses manajemen pemasaran ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Yang pertama adalah menganalisis struktur dan perilaku pasar. Kemudian yang kedua adalah meneliti dan memilih peluang pasar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian yang keempat, merencanakan taktik pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan dan mengendalikan upaya pemasaran. Jadi secara umum, proses di dalam manajemen pemasaran suatu perusahaan atau organisasi terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan analisis terkait dengan struktur dan perilaku pasar. Jadi mengamati terkait bagaimana perilaku dan konsep dari struktur pasar yang akan kita masuki. Apakah contoh misalnya perilaku pasar terkait dengan tingkat konsumsi, kemudian bagaimana fenomena terkait dengan misalnya perkembangan dari produk-produk yang diinginkan oleh setiap individu atau setiap konsumen atau setiap pelanggan. Kemudian bagaimana mekanisme segmentasinya, misalnya kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah. Kemudian juga bisa dilihat dari sisi pihak yang mungkin nanti akan menjadi para pesaing dan seterusnya. Itu perlu dilakukan analisa lebih lanjut di dalam struktur dan perilaku pasar. Kemudian yang kedua, meneliti dan memilih peluang pasar. Ketika tadi sudah menganalisis terkait dengan struktur dan perilaku pasar, langkah yang kedua adalah perusahaan atau seorang manajer tersebut akan melakukan penelitian dan memilih peluang pasar mana yang akan ditentukan dalam melakukan aktivitas manajemen pemasaran bagi perusahaan tersebut. Jadi ketika menganalisis struktur dan perilaku, apa saja yang harus dianalisa atau apa saja yang akan diteliti di dalam pilihan yang kedua, kemudian atau melakukan kajian atau riset, kira-kira konsumen atau pasar itu butuh produk yang seperti apa, mutu atau kualitas yang bagaimana, kemudian harga yang seperti apa, dan seterusnya. Kemudian daerah mana yang akan kita masuki, fokus bisnis daerah mana saja yang akan kita mitrakan dengan berbagai pihak di dalam menjalankan aktivitas bisnis. Di situ nanti akan ada temuan ya dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian baru memilih peluang pasar mana yang paling optimal untuk bisa dicapai oleh setiap perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan strategi pemasaran. Ketika tadi sudah melakukan analisis, kemudian melakukan riset atau kajian, kemudian ada penentuan terkait dengan pemilihan peluang pasar, maka aktivitas atau proses ketiga adalah mengembangkan strategi pemasaran. Apa yang perlu ditingkatkan ketika dalam tanda kutip suatu saat atau kemungkinan terjadi tantangan atau hambatan ke dalam pemilihan peluang pasar tadi. Itu harus direncanakan ya. Jadi ada perencanaan yang akan dilakukan, juga ada pengembangan yang harus disiapkan ketika perencanaan tersebut itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah merencanakan taktik pemasaran. Jadi harus merencanakan strategi-strategi dari sisi plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Kemudian termasuk beberapa instrumen sarana prasarana dalam aktivitas pemasaran itu harus dipersiapkan sedemikian rupa.
Kemudian yang kelima adalah melaksanakan dan mengendalikan upaya pemasaran. Jadi ketika sudah memiliki strategi, maka dieksekusi atau dilakukan aktivitas pemasaran di dalam sebuah perusahaan tersebut. Nanti akan ada monitoring dan evaluasi terkait bagaimana kinerja pemasaran atas program-program atau perencanaan yang dibuat sebelumnya. Jadi akan menjadi evaluasi ya, apakah kinerja pemasaran itu bisa tercapai atau tidak, dan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki dari sisi proses manajemen pemasaran yang sudah dijalankan oleh setiap perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran ini merupakan strategi pemasaran merupakan penentu kebijakan atau pengambil keputusan terkait dengan biaya pemasaran, kemudian bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran perusahaan. Strategi pemasaran diciptakan bertujuan untuk mencapai sasaran perusahaan atau sasaran produk atau pasar. Jadi di dalam aktivitas manajemen pemasaran, seorang manajer itu harus menciptakan berbagai bentuk strategi. Secara umum ada 3 bentuk strategi yang harus dilakukan di dalam pemasaran. Yang pertama adalah strategi biaya. Kemudian yang kedua adalah strategi bauran pemasaran. Yang ketiga ada alokasi pemasaran perusahaan tersebut. Yang pertama, seorang strategi pemasaran harus bisa menentukan pemasaran dari sisi pengambilan keputusan biaya ya, biaya pemasaran atau berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pemasaran suatu perusahaan atau produk dari sebuah perusahaan tersebut. Itu nanti harus disusun rinciannya atau anggarannya apa saja yang dibutuhkan di dalam aktivitas manajemen pemasaran. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bauran pemasaran, ini strategi dari sisi 4 komponen ya, atau 4P atau bauran pemasaran itu ada 4, produk, kemudian ada price, place, dan promotion. Itu yang akan menjadi keunggulan ya yang harus diciptakan oleh setiap masing-masing perusahaan. Kemudian yang ketiga, strategi dari sisi alokasi pemasaran perusahaan. Ini berkaitan dengan bagaimana distribusi yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan dalam memasarkan produk-produknya atau memasarkan perusahaannya agar menciptakan brand image dan seterusnya. Itu juga menjadi strategi yang penting bagi setiap perusahaan agar tadi di mana strategi pemasaran bertujuan adalah mencapai sasaran perusahaan tadi. Sasaran baik itu brand image perusahaannya atau mampu bisa juga menciptakan brand image dari sisi produk yang diciptakan oleh setiap perusahaan. Kemudian yang berikutnya, di dalam strategi bauran pemasaran, ini ada alur bagaimana perusahaan melakukan strategi bauran pemasaran. Secara umum di dalam bauran pemasaran ada dua tahapan atau 2 alur. Yang pertama adalah bauran penawaran, yang kedua ada bauran promosi. Untuk di dalam bauran pemasaran, di mana bauran penawaran terdapat 3 komponen. Yang pertama adalah produk, kemudian adalah pelayanan atau jasa, kemudian yang ketiga adalah harga. Jadi ketika melakukan strategi bauran pemasaran, maka seorang manajer harus menciptakan strategi dari sisi bauran penawaran. Artinya menawarkan apa yang harus disajikan di dalam aspek produk, kemudian apa yang harus disajikan dalam aspek jasa atau pelayanan, kemudian yang ketiga adalah aspek dari sisi harga atau biaya tadi. Kira-kira produknya berkualitas yang seperti apa, kemudian jasa yang ditawarkan seperti apa, kemudian penawaran harganya pun juga seperti apa yang nantinya akan dipublikasikan atau dikenalkan kepada konsumen atau kepada pasar. Kemudian yang kedua ada bauran promosi. Ketika tadi sudah menawarkan beberapa hal atau dalam tanda kutip sebagai bauran penawaran, ada produk, jasa, dan harga, maka langkah selanjutnya melalui bauran promosi atau tindakan pemasaran itu sendiri. Yang pertama adalah promosi penjualan, mempromosikan, mengenalkan untuk meningkatkan agar produk itu atau jasa itu bisa terjual. Kemudian yang kedua adalah melakukan aktivitas periklanan.
atau menampilkan informasi-informasi dalam bentuk iklan dari sisi produk maupun jasa. Kemudian yang ketiga adalah gaya penjualan, bagaimana mekanisme ketika seseorang atau salesman itu melakukan penjualannya kepada pelanggan atau kepada pasar. Kemudian yang keempat adalah hubungan masyarakat. Jadi artinya dalam melakukan penjualan juga harus memiliki hubungan yang baik ya, dalam tanda kutip memiliki komunikasi yang baik kepada masyarakat, kepada konsumen, kepada lingkungan ekonomi, agar setiap apa yang kita tawarkan seorang manajer atau salesman itu bisa diterima dengan baik oleh para pelanggan atau konsumen atau bahkan lingkungan pasar sekitar yang akan dituju. Kemudian yang terakhir adalah bisa melakukan metode surat langsung dan pemasaran jarak jauh ya. Atau bisa surat langsung, contohnya adalah melakukan MOU ya, kemitraan dengan berbagai pihak. Kemudian pemasaran jarak jauh bisa secara online atau yang sekarang kita kenal sebagai digitalisasi marketing ya, di mana aktivitas pemasaran tidak hanya dilakukan secara fisik, juga bisa dilakukan secara non fisik atau secara online atau secara virtual. Kemudian setelah melakukan bauran promosi, baru nanti akan disampaikan kepada saluran. Saluran ini merupakan dalam tanda kutip agen ya, atau pihak-pihak yang menjadi agen dari para produk perusahaan tersebut. Jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang memiliki anak perusahaan sebagai agen untuk membantu atau mendukung aktivitas pemasaran atau penjualan dari aktivitas perusahaan tersebut, yang nantinya akan bertujuan bisa disampaikan secara langsung kepada pelanggan. Itu strategi bauran pemasaran. Kemudian yang berikutnya, pengertian perencanaan program pemasaran. Jadi di dalam perencanaan program pemasaran itu merupakan kegiatan pemasaran dalam menyusun dokumen rencana program pemasaran yang menjabarkan program aktivitas pemasaran bisnis pada masa depan. Biasanya dalam 1 tahun ke depan yang dikelompokkan dalam tahunan, semester, kuartal, atau triwulan atau bulanan. Jadi perencanaan program pemasaran ini merupakan bentuk rencana kerja ya dari manajer manajer pemasaran atau di dalam aktivitas manajemen pemasaran untuk menciptakan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau program kerja yang akan dilakukan bagi perusahaan tersebut. Utamanya adalah mendukung tadi, di mana secara umum kegiatan pemasaran itu tujuan utamanya adalah agar bisa mengenalkan produk, kemudian bisa memperluas penjualan, kemudian yang ketiga adalah bisa meningkatkan aktivitas penjualan sehingga menghasilkan tingkat keuntungan yang sesuai yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya ada cakupan rencana pemasaran. Jadi di dalam aktivitas pemasaran atau ketika seorang manajer membuat program atau aktivitas perencanaan di dalam sebuah pemasaran perusahaan, ada 4 komponen yang nantinya harus diperhitungkan atau direncanakan. Yang pertama adalah sasaran dan periklanan bisnis perusahaan. Jadi seorang manajer pemasaran harus memiliki target sasaran dan iklan atau periklanan bisnis bagi perusahaan. Nah, apa-apa saja yang akan dicapai dan bagaimana mekanisme promosi atau periklanan bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut. Itu melalui berbagai cara atau jenis yang nanti sesuai dengan kemampuan dan kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi posisi pemasaran bisnis perusahaan. Ketika melakukan rencana pemasaran, maka seorang manajer, terutama manajer pemasaran, harus mengetahui terkait dengan bagaimana posisi pemasaran bisnis perusahaan tersebut. Artinya perusahaan saat ini itu bagaimana posisinya di dalam pasar ya, atau di dalam industri bisnis. Apakah yang bersangkutan atau perusahaan itu sebagai pioner atau sebagai leader atau sebagai saing dari perusahaan leader atau mungkin dari pengikut saja dari para industri bisnis. Kemudian yang ketiga ada periode waktu penyelesaian tugas dalam strategi perusahaan.
Jadi ketika melakukan perencanaan pemasaran juga harus memiliki timeline ya, bagaimana tugas-tugas di dalam pemasaran itu atau program kerja itu dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh setiap perusahaan. Terutama bagaimana bisa menghasilkan tadi secara jangka panjang mampu meningkatkan atau memiliki brand image di benak konsumen, bahkan mungkin brand image di benak pasar ya. Kemudian yang keempat, ada target pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi ketika melakukan rencana pemasaran, seorang manajer harus memiliki target pasar ya, target pasar yang akan dilakukan. Tadi salah satunya adalah dengan cara atau kebutuhan pelanggan dengan cara melakukan bauran pemasaran ya atau marketing mix. Beberapa analisis terkait dengan apa produk yang diinginkan, kemudian bagaimana tingkat harga yang diharapkan, kemudian bagaimana mekanisme promosi yang akan dilakukan, dan yang keempat adalah di mana lokasi penjualan yang akan dilakukan atau di mana lokasi pemasaran itu akan ditentukan atau akan dilakukan secara geografis ya, secara wilayah mana-mana saja yang akan disasar oleh setiap perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya terdapat elemen perencanaan program pemasaran. Jadi secara umum di dalam elemen perencanaan program pemasaran ini mencakup hal-hal yang harus ada ya bagi setiap manajer pemasaran untuk melakukan program kerjanya. Yang pertama, ada tujuan program pemasaran yang harus dapat dicapai dan diukur secara spesifik atau kemudian measurable, kemudian attainable, kemudian relevan, dan time-bound atau bisa disingkat sebagai SMART ya. Jadi tujuan program pemasaran itu bisa dicapai dan diukur melalui instrumen atau bersifat spesifik, kemudian bersifat measurable, attainable, relevan, dan memiliki time-bound. Artinya bahwa tujuan pemasaran itu memiliki sasaran yang tepat ya untuk bisa dicapai, dan sasaran yang tepat untuk mampu diukur bahwa kinerja di dalam tujuan pemasaran itu apakah tercapai atau tidak di dalam program pemasaran yang dibuat oleh setiap masing-masing manajer pemasaran. Kemudian yang kedua adalah posisi pasar perusahaan. Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana menganalisa atau mengenali diri ya, posisi pasar dari perusahaan kita sendiri, yaitu apakah kita sebagai market leader atau follower atau jadi pengikut saja ya, atau mungkin tertinggal ya dari para pesaing. Itu perlu menjadi program atau menjadi analisa yang harus disiapkan bagi setiap perusahaan atau manajer pemasaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan riset pasar ya, merupakan hasil penelitian atau kajian. Jadi di dalam perencanaan program pemasaran, seorang manajer atau bagian manajemen pemasaran itu wajib melakukan yang namanya riset pasar atau riset atau kajian pemasaran untuk mengetahui apa saja sih yang harus dilakukan atau kebijakan apa yang harus diambil sesuai dengan kajian yang ada atau hasil penelitian, biasanya secara fenomena ya, mengetahui terkait dengan kepuasan pelanggan, harapan kepuasan pelanggan, kemudian loyalitas, kualitas produk, dan seterusnya. Itu bermacam-macam instrumennya. Kemudian yang keempat, target pasar bisnis. Jadi mengetahui bagaimana target yang akan dicapai di dalam mekanisme pemasaran. Contohnya adalah segmenting, kemudian targeting, dan positioning ya. Kita bisa harus mengetahui bagaimana segmen yang akan kita sasar, kemudian target yang akan kita capai ya dari sisi produk yang kita tawarkan atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian kita berada di posisi mana di dalam pasar tersebut, apakah sebagai pemimpin atau pengikut atau pihak yang tersisi atau kalah dengan para pesaing. Kemudian yang kelima ada bauran pemasaran, tadi ada marketing mix, secara umum ada 4, ada produk, price, flash, dan promotion. Kemudian yang keenam ada strategi pemasaran itu sendiri. Kemudian jadi ada beberapa langkah atau strategi yang akan dilakukan di dalam pemasaran. Kemudian yang ketujuh ada anggaran yang perlu dipersiapkan di dalam aktivitas pemasaran. Dan yang terakhir kedelapan adalah monitoring dan evaluasi kinerja pemasaran. Jadi untuk menilai, melihat bagaimana
aktivitas kinerja pemasaran yang sudah dilakukan dari program yang dibuat, kemudian dieksekusi atau dilaksanakan, dan kemudian dievaluasi. Apakah program tersebut ketika dilaksanakan mampu mencapai target-target tujuan atau tidak. Ketika misalnya ada sesuatu hal yang belum tercapai, maka akan dianalisa apa yang perlu diperbaiki. Kemudian ketika ada hal yang sudah mampu tercapai, maka apa yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan untuk bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik di periode-periode sebelumnya. Kemudian yang berikutnya ada konsep konsep dasar dari inti pemasaran itu sendiri. Secara umum, inti dari pemasaran bagi seorang manajer atau di dalam manajemen pemasaran, satu adalah menguraikan hasil yang diharapkan dari rencana program pemasaran dengan tujuan yang jelas, ringkas, realistis, dan dapat dicapai. Jadi seorang manajer itu bisa membuat program atau perencanaan atau program kerja secara jelas apa yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah rencana program akan membantu pertumbuhan bisnis Jadi ketika seorang manajer mampu membuat sebuah program kerja di dalam pemasaran, itu bertujuan tadi untuk mengetahui apa yang akan dicapai di dalam bisnis perusahaan. Kemudian yang ketiga, menyatakan dan meninjau implementasi bauran pemasaran. Artinya seorang manajer ketika tadi sudah melakukan perencanaan program pemasaran, maka harus mengimplementasikan dari sisi bauran pemasaran apa yang menjadi satu misalnya keunggulan dari sisi produk, kemudian keunggulan dari sisi harga, kemudian keunggulan dari sisi promosi, maupun yang keempat adalah keunggulan dari sisi tempat atau place lokasi yang mana mudah dijangkau oleh nasabah atau konsumen atau pelanggan atau individu secara umum. Kemudian yang keempat merupakan penjabaran strategi pemasaran Jadi di dalam aktivitas pemasaran itu sendiri itu bisa kita lihat atau kita ketahui bahwa terdapat beberapa langkah atau perencanaan yang dibuat oleh seorang manajer pemasaran. Jadi pasti mereka memiliki plan A, plan B, plan C dan seterusnya untuk melakukan aktivitas kerjanya atau program kerjanya. Itu merupakan gambaran dari sisi penjabaran strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh setiap perusahaan. Kemudian yang kelima, ada alokasi dana Jadi pasti perusahaan harus mewajibkan ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk bagian manajemen pemasaran. Biasanya biayanya itu pasti akan tinggi karena di dalam aktivitas pemasaran adalah kita mempromosikan mengenalkan, mengedukasi, mensosialisasikan, kemudian menawarkan sesuatu agar bisa menarik perhatian dari konsumen atau pasar. Dan itu biasanya secara umum di anggaran manajemen pemasaran itu memiliki biaya yang tinggi dibandingkan dengan sektor yang lain atau bagian yang lain. Kemudian yang keenam, penugasan dan distribusi tanggung jawab kegiatan pemasaran. Jadi di dalam inti pemasaran juga harus menentukan sumber daya manusia yang akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan dari level top sampai level low Jadi ada top level manajemen pemasaran, kemudian middle level manajemen pemasaran sampai low level manajemen pemasaran. Kemudian yang ketujuh ada mengidentifikasi peluang dan strategi bisnis Jadi di dalam manajemen pemasaran juga harus mengidentifikasi apa yang menjadi peluang dan strategi bisnis bagi perusahaan yang menjadikan kesempatan perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan, kemudian bisa memiliki brand image, kemudian bisa memenangkan persaingan, atau bahkan bisa dalam tanda kutip memperluas aktivitas bisnisnya. Contoh, misalnya yang dulunya hanya satu sektor bisnis saja, kemudian di periode berikutnya bisa mengembangkan sektor atau bidang bisnis-bisnis yang lain. Kemudian yang kedelapan adalah tinjauan analisis lingkungan bisnis. Jadi juga harus memperhatikan aspek bagaimana mengikut sertakan melibatkan beberapa pihak untuk mendukung aktivitas pemasaran yang dilakukan. Contohnya adalah turut sertanya perusahaan itu melakukan kegiatan MOU, kemudian kegiatan CSR, kemudian kegiatan kerjasama
atau kepedulian sosial atau lingkungan bisnis, itu juga harus menjadi perhatian penting di dalam aktivitas manajemen pemasaran. Karena dari situlah nanti juga akan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dengan pihak mitra ya. Karena ada mekanisme yang nantinya akan bisa mengenalkan, kemudian mempromosikan dan mendukung di dalam kegiatan pemasaran di perusahaan tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini berkaitan dengan proses dan program dari perencanaan manajemen pemasaran secara umum, di mana kita ketahui tadi saya sampaikan ada beberapa tahapan atau proses yang akan dilakukan di dalam sebuah manajemen pemasaran perusahaan. Kemudian terdapat beberapa program kerja ya yang harus diciptakan atau dibuat oleh setiap manajer pemasaran untuk melakukan berbagai kegiatan pemasarannya atau program kerja di dalam manajemen pemasaran perusahaan tersebut, baik dari sisi strategi, kemudian dari sisi pengambilan keputusan melalui bauran pemasaran, atau bisa melalui beberapa analisis terkait dengan tinjauan perusahaan itu sendiri. Salah satu contohnya adalah mengidentifikasi peluang bisnis, kemudian mengidentifikasi terkait juga dengan analisis lingkungan bisnis atau kemitraan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang nantinya akan terlibat di dalam aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini, teman-teman sekalian. Nanti jika ada sesuatu hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, silakan bisa memanfaatkan forum kelas ya, chat di forum kelas SIAGAT. Silakan bisa melakukan diskusi dan tanya jawab di SIAGAT Cloud ya. Nanti insya Allah akan saya jawab. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.